Panatua Zaisin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens versi novel. Pantau Zaisin ngucapin matur nuwun sama kalian atas like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaisin L. Pertempuran melalui surga, Bab 1041. Chapter 1041, Wilayah Tengah, Kota Tianhuang. Di tanah terbuka yang luas, yang tertutup pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Sebuah wormhole hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang tiba-tiba muncul. Setelah kemunculannya, orang bisa melihat gelombang bentuk gelombang wormhole demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak gambar manusia yang dipindahkan ke dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Wormhole ruang sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari wormhole. Oleh karena itu, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat di daerah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari Central Plains. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiao Yan terkejut. Hihi. Jika seseorang menggambarkan Central Plains sebagai pusat benua Doki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dari Central Plains. Faksi terbaik yang terkenal kebanyakan membangun markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami saat selain ini berada di bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar dua faksi besar ini. Ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Membakar lembah api, hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, Skyfire Tree Mysterious Cheng, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga termasuk dalam faksi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley harus lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hihi, sebagai tambahan, aku akan diam-diam mengkonstruksi bahwa ada api surgawi, yang disebut 9 naga api petir di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia akan berakhir dengan perselisihan faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Meskipun Xiao Yan tidak mungkin mengikuti 9 naga api petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan misterius 3 misterius. Setelah bertahun-tahun menanamkannya, dia juga secara bertahap memahami betapa Skyfire 3 perubahan misterius ini, terutama bagi seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan seperti membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk menanamkan 2 perubahan lainnya dalam Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan pertarungannya pasti akan melonjak. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan perubahan misterius 3 misterius Skyfire kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Jika tidak,
Jika Burning Flame Valley ini sekeras kepala Wind Lightning Pavilion, kemungkinan besar saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sambil berada di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh, namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kami harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki wormhole yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget saat mendengarnya. Dia segera memberi isyarat, mengangguk, dan berkata, baiklah. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Saya ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai level bintang 7 Do Huang, karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya Pil Gathering. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api, Life Transforming Flame, di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak melawannya. Punggungnya bergetar dan menampilkan sayap Douqi terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak iri yang terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi Do Huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dou Zong. Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dou Zong. Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke atmosfer. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Dou Zong, bahkan di Central Plains, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Dou Zong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki wormhole yang menghubungkannya dengan daerah pilkada. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti wormhole. Oleh karena itu, wormhole di tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah Sound Valley. Namun, Sound Valley ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley tidak biasa. The Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Hak pengelolaan wormhole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan.
Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia mendapatkan dua jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam Life Transforming Flame. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk, sambil menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu dan harus menghindari penggunaan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik Do mereka sebagai kehidupan mereka seperti Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang 3 perubahan misterius api langit selama perjalanan, menyebabkan dia sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik Do dari Wind Lightning Pavilion tetapi juga menguasai teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan mengalami berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejanggalan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan, tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat sekilas. Ayo pergi, menurut apa yang kamu katakan, wormhole kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat keingintahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Melanjutkan cerita Kang Xiao Yan di spoiler alur Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1042. Bab 1042, bersaing ke wormhole. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan kota ketika tembok kota yang megah menuju, yang membawa aura pelindung, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko serta bangunan yang tak berujung di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melewati beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa kompresi sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar, apalagi, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Berjaga-jaga mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat perlindungan ketat rumah itu. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga terkejut. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar, setelah Lin Yan mengatakan ini,
matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa cepat lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu terlibat seperti ini?" Orang yang telah menghentikan Lin Yan memandangnya dengan ragu sebelum bertanya, "Apakah kamu datang dari tempat lain?" Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan Wormhole. Klan kedua tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi mengedipkan mata saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiaoyan. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Maaf, saya ingat seharusnya klan Liu memiliki hak pengelolaan Wormhole tahun ini. Mengapa pertengkaran terjadi?" Xiaoyan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera membagikan dan berkata, "Akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya?" Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa, sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan. "Ikuti saya, berkelahi seperti itu tidak biasa." Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiaoyan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang terdapat kawasan yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada wormhole hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung banyaknya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. "Chen Yao, wormhole harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini?" Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Menggantikan roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih menawan. Dia seperti buah persik yang matang yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. "Hihi, Liu Qing, jika kita marah, kamu satu generasi lebih muda dariku. Kamu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior." Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. "Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, "Sebenarnya itu adalah Penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini?" Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan wormhole. Petik 2. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun,
dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, wormhole ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua berjubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri. Dengan tangan di belakangnya, seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Elder Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liumu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan wormhole kepada klan Cheng. Petik 2. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Penatua Chihuo tidak memberi mereka wajah sedikitpun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam Menara Pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam, ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Petik 2. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan wormhole dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi lebih hijau ketika dia mendengarnya secara pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat tidak mau. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa memposisikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja?
Sesosok tiba-tiba mengangkut dari luar tanah terbuka dan meminta Liu Qing ketika dia baru saja memanjangkan tubuhnya. Lin Yan, Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi, Anda bukan alkemis level 6 dan tidak bisa membantu saya. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu bermaksud untuk tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba baru terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa?